Halo semuanya, selamat datang di analisis mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah narasi sejarah alternatif yang, jujur aja, sangat liar dan super provokatif. Namanya Protokol Sundaland. Nah, sebagai catatan di awal nih, tujuan kita di sini murni cuma buat membedah naskahnya aja ya. Kita nggak lagi memihak atau menghakimi, tapi murni membongkar secara netral apa sih sebenarnya yang diklaim sama dokumen ini. Naskah ini bakal ngajak kita ke sebuah perjalanan spekulatif yang luar biasa banget, ngegabungin mitologi kuno, anomali geografi, sampai teori konspirasi global ke dalam satu alur cerita yang epik. So, yuk langsung aja kita mulai penelusuran ini dan lihat gimana narasi ini berani banget nantangin pemahaman dasar kita soal masa lalu. Naskah sumber kita ini langsung ngegas dari awal, dibuka dengan klaim yang tajam banget. Sejarah lo adalah kebohongan. Wow, kalimat ini tuh bener-bener dirancang buat langsung nabrak semua hal yang pernah diajarin ke kita dari bangku sekolah kan. Dan ini bukan cuma sekedar basa-basi loh, ini beneran jadi fondasi dari seluruh argumen yang bakal kita telusuri hari ini. Dokumen ini seolah minta kita, hey, tutup dulu deh buku teks sejarah kalian sebentar. Dan buka pikiran buat dengerin sebuah skenario alternatif yang jauh lebih gelap dan kompleks dari yang pernah kita bayangin. Jadi naskah ini tuh ngebangun kontras yang super ekstrim. Coba bayangin, di satu sisi sejarah arus utama yang biasa kita dengar kan sering banget ngegambarin leluhur kita di Nusantara itu sebagai masyarakat agraris, pelaut tradisional yang sederhana, bersenjata bambu runcing, yang gampang banget dijajah beratus-ratus tahun. Tapi di sisi lain, protokol Sundaland ini ngebantah habis-habisan. Mereka mengklaim kalau cerita bambu runcing dan petani primitif itu ya murni cuma cerita kedok doang. Naskah ini ngajuin gagasan gila kalau narasi sejarah standar kita itu sebenarnya adalah sebuah upaya penutupan alias cover up besar-besaran buat nyembunyiin kebenaran yang jauh lebih memukau. Bagian 1. Misteri Reaktor Gunung Padang. Buat ngedukung klaim besarnya tadi, narasi ini ngajak kita main detektif-detektifan nih. Sebagai petunjuk fisik pertama, kita diarahkan ke situs megalitikum kuno yang udah nggak asing lagi, yaitu Gunung Padang di Cianjur. Poin krusialnya ada di perbedaan sudut pandang yang radikal banget. Kalau arkeolog arus utama kan ngelihat Gunung Padang ya sebagai formasi batu alami ataupun den berundak biasa. Tapi, tunggu dulu. Teori di naskah ini bilang kalau kita memindai ke bawah sana, kita bakal nemuin, tebak apa? Sebuah reaktor energi metalik berbentuk piramida yang lagi tertidur pulas di bawah tanah. Nggak cuma itu, diklaim juga kalau struktur ini jauh lebih tua dari piramida di Mesir. Gila nggak tuh? Naskah ini secara belak-belakan bilang kalau para arkeolog dunia itu sebenarnya lagi panik ketakutan. Karena kalau dunia tahu ada teknologi purba di bawah sana, narasi sejarah peradaban barat yang selama ini kita kenal bakal langsung hancur lebur saat itu juga. Bagian 2. Sundaland, Pusat Peradaban Kuno. Nah, gagasan soal reaktor tadi ngebawa kita ke inti dari naskah ini, yaitu klaim bahwa sebuah benua prasejarah masif bernama Sundaland itu beneran ada sebelum zaman es berakhir. Ini bener-bener ngilustrasiin betapa majunya peradaban yang dibayangin sama teks ini. Coba kalian bayangin aja, menurut naskah, Sundaland ini dulunya adalah satu daratan raksasa yang nyatuin wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Dan mereka ini bukan sekedar kerajaan kuno biasa loh. Mereka digambarkan menguasai teknologi yang luar biasa banget, kayak manipulasi frekuensi sampai magnet buli. Bahkan yang lebih bikin merinding, narasi ini secara langsung menyamakan Sundaland dengan Atlantis, kota legendaris super maju yang dulu sempat disebut-sebut sama filsuf Yunani terkenal, Plato. Buat makin menegaskan seberapa luar biasanya mereka, teks ini secara spesifik ngasih label masyarakat Sundaland sebagai Apex Civilization atau peradaban puncak. Artinya apa? Artinya mereka ini bukan cuma sekedar salah satu peradaban yang maju di masa lalu, tapi mereka adalah pusat teknologi dan energi yang paling absolut buat seluruh planet bumi. Ibaratnya, mereka ini adalah puncak rantai makanan dari pencapaian teknologi dunia kuno. Sebuah kota metropolitan purba, lengkap dengan menara-menara batu raksasa yang terus-menerus memancarkan energi ke langit. Bener-bener kayak di film sci-fi kan? Bagian 3. Senjata cuaca dan banjir. Terus, pasti kalian mikir dong, kalau peradaban ini emang sekuat dan semaju itu, gimana ceritanya mereka bisa tiba-tiba lenyap tanpa sisa? Nah, naskah ini ngasih kita sebuah lini masa yang lumayan bikin merinding. Dimulai dari masa kejayaan di era Apex sebelum berakhirnya zaman es. Lalu, bukannya hancur pelan-pelan karena perang konvensional atau bencana alam natural, naskah ini ngeklaim kalau ada entitas global yang ketakutan sama kekuatan Sundaland dan akhirnya mutusin buat ngaktifin protokol riset. Mereka ini diduga kuat nembakin semacam tembakan energi atau senjata cuaca langsung ke lapisan es di kutub.
Efeknya, terjadilah yang namanya banjir besar, sebuah mega tsunami setinggi ribuan meter yang sering banget diceritain di berbagai mitos kebudayaan dunia. Jadi intinya, banjir besar purba itu diklaim bukan bencana alam biasa, melainkan sebuah serangan terencana buat nenggelamin benua ini yang kemudian disusul sama fase cuci otak atau penghapusan memori buat para penyintasnya. Bagian 4. Misi asli era penjajahan. Oke, sekarang kita melompat maju ratusan tahun kemudian ke era penjajahan barat. Di sini, naskahnya nolak mentah-mentah sejarah standar kita. Dokumen ini berani bilang kalau urusan perdagangan rempah-rempah global dari VOC itu cuma sekedar kedok belaka. Motif tersembunyi yang sebenarnya dari para penjajah itu ternyata jauh lebih konspiratif. Mereka datang buat ngunci segel-segel energi peninggalan peradaban masa lalu. Teks ini dengan yakinnya menyatakan kalau mereka tuh secara terstruktur dan sistematis nyuri artefak-artefak asli dan ngebakar naskah-naskah kuno Nusantara. Tujuannya, ya pastinya biar nggak ada satupun jejak teknologi purba yang tersisa. Nggak berhenti di situ aja, narasi ini juga nuduh kalau semua ini adalah bagian dari operasi cuci otak massal. Sebuah skenario yang dirancang khusus supaya leluhur kita, yang katanya adalah keturunan dari peradaban puncak ini, ngerasa kalah dan terdegradasi jadi ras kelas bawah. Gimana, masuk akal nggak sih menurut kalian? Bagian 5. Cincin api. Sistem pertahanan. Teori ini pada akhirnya ngebawa fantasi gelap tadi balik lagi ke masa kini, ngebahas sesuatu yang benar-benar nyata di sekitar kita. Naskah ini ngeklaim kalau Ring of Fire atau cincin api Pasifik, yaitu deretan masif gunung berapi yang ngepung wilayah Nusantara, itu bukanlah sekedar fenomena geologi alam biasa. Bukan. Menurut sumber materi ini, cincin api tersebut sebenarnya lagi berdenyut, bertindak layaknya sebuah sistem pertahanan purba yang tersembunyi. Sebuah peninggalan langsung dari sang Apex Civilization yang saat ini emang lagi tertidur pulas, tapi statusnya sepenuhnya aktif dan cuma tinggal nunggu waktu aja buat dibangunkan kembali. Teks ini kemudian ditutup dengan ngelempar satu pertanyaan yang, jujur aja, lumayan menghantui pikiran kita. Coba bayangin, kalau penguasa dunia saat ini ternyata tahu rahasia tentang kekuatan raksasa yang lagi tertidur di Nusantara. Dan kalau ternyata mereka ini adalah entitas yang sama atau pewaris dari pihak yang dulu memicu riset pertama, pertanyaannya, kapankah mereka bakal mencoba meriset kita untuk kedua kalinya? Waduh, sebuah pemikiran yang sangat provokatif dari dokumen sumber ini, yang pastinya emang dirancang buat nempel di kepala dan bikin kita terus-terusan bertanya-tanya. Oke, sekian dulu analisis kita kali ini. Terima kasih banyak udah bergabung di penelusuran mendalam ini, dan sampai jumpa di bedah materi seru lainnya.